Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Kak Zafran. Where is Zafran? Aku siap, aku belajar, Allahu Akbar. Oke. Next, Kak Nesya. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Good job. Kak Raden. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Kak Rafa. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Sip. Next, Kak Raihan. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Good job. Kakak Ata. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke. Roshi. Kak Roshi. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke, Kakak Roshi tidak bisa diaktifkan videonya, sayang? Oke, Syakira. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke, good job. Next, Shena. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke, Kak Winda. Kak Winda. Masih di mute, sayang? Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Oke, the last, Kakak Zahra. Aku siap, aku hebat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kakak Zia ada tidak, Kakak Zia? Kakak Zia? Tidak ada. Kakak Jasmine? Jasmine? Aku siap, hebat, Allahu Akbar. Oke, good. Oke, sebelum kita kembali ke Miss Sophie, are you ready, Miss Sophie? Yes, insya Allah, Miss. Okay, before we start with PAI, don't forget show your smile because Mr. want to capture. 1, 2, and 3. Okay, good job. Miss Sophie, silakan. Time is yours. Oke, thank you, Miss Dawia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our first meeting ya with Miss Sophie ya. Miss Sophie hari ini mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada yang belum kenal sama Miss Sophie? Udah kenal. Insya Allah udah kenal semua sama Miss Sophie ya. Oke, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran PAI ini, Miss Sophie mau semuanya ikut berdoa ya. Oke, semuanya sambil dinyalakan kameranya. Oke, let's recite doa together. Open your hand and bow your head. Miss Sophie belum lihat nih, semuanya belum ikutin. Oke, Miss Sophie ulang kembali ya. Let's recite doa together. Open your hand and bow your head. Let's recite Surah Al-Fatihah and doa for studying started by Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sama ya Allah knowledge and knowledge and intelligence ya Allah. Oke, terima kasih kakak. Thank you sudah berdoa dengan Miss Sofi. Tepuk semangat. 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 Sofi ulang lagi ya. Miss Sofi ulang lagi ya. Semuanya boleh di unmute, oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ini udah Semangat. 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 Yeay. Gimana kak perasaannya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya senang ya. Oke, sebelum Miss Sofi mulai pembelajaran, boleh kakak mute dulu? Boleh di-mute dulu semuanya? Oke, terima kasih kakak Winda bisa di-mute sendiri. Oke, kakak Winda. Kakak Roshi kameranya belum dinyalain ya? Kakak Roshi kameranya dinyalakan ya, Miss Sofi biar lihat mukanya Kak Roshi. Kameranya dinyalakan. Speakernya tetap di-mute. Roshi. Oke, Kak. Miss Sofi punya games nih. Kakak semua sudah bisa kan menjawab di kolom chat. Jadi, kalau sudah tahu jawabannya, kakak tulis di kolom chat ya. Sudah bisa menulis di kolom chat? Sudah ya? Insya Allah. Oke, nah. Miss Sofi punya games. Yang bisa menjawab, boleh langsung tulis di kolom chat. Oke. Nah, gamesnya adalah, gamesnya ini punya clue. Atau punya bantuannya. Clue-nya adalah, clue dari games Miss Sofi adalah ikuti apa yang Miss Sofi katakan. Ngerti? Gamesnya, clue-nya adalah mengikuti apa yang Miss Sofi katakan. Contoh, kalau Miss Sofi bilang ada ayam, semuanya bilang ada ayam. Bisa? Tapi tetap di mute ya. Coba Miss Sofi lihat nih mulutnya nih. Miss Sofi contoh. Ada ayam. Oh, baru Ata doang sama Shena nih. Yang lainnya belum nih. Mulutnya dibuka. Harus cepat. Ada ayam. Cepat ya. Nah, sekarang Miss Sofi. Nah, seperti itu. Jadi kalau Miss Sofi ucapkan, kakak ikuti. Jadi clue-nya, Miss Sofi mengucapkan, kakak ikutin. Oke? Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Yes. Oke, dengarkan. Cepat ya. Ayam-ayam itik-itik. Masih belum semuanya. Miss Sofi ulang lagi. Ayam-ayam itik-itik. Itik-itik ayam-ayam. Ayam itik, ayam itik. Itik ayam, itik ayam. Ada berapa anak? Ada berapa ayam? Ada berapa itik? Silakan jawab. Siapa yang betul ya? Ayo. Ada berapa ayam? Ada berapa itik? Tulis jawabannya di kolom chat. Oke, betul Asya. Asya betul.
Jawaban Asya benar. Ada berapa ayam, ada berapa itik. Good job, Asya. Oke, Kak. Sudah Bisa nggak ngerti, sekarang Miss? Nggak ngerti. nggak ngerti? Oke, nggak apa. Jadi kan clue-nya ikutin kata Miss Sophie. Kalau Miss Sophie bilang ayam-ayam, itik-itik, kakak bilangnya ayam-ayam, itik-itik. Nah, terakhir kan Miss Sophie bilang, ada berapa ayam, ada berapa itik. Nah, kakak ikutin juga, ada berapa ayam, ada berapa itik. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Miss Sophie akan lanjut ke materi ya, Kak. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, boleh jempolnya diangkat. Sudah siap untuk belajar PAI? Masya Allah, good Asya, Jasmine. Oke, Fatin, Dania. Oke, Rafa, thank you semuanya sudah terima kasih. Oke, sekarang Miss Sophie akan share screen, kakak. Lihat ya, Miss Sophie akan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kak, terlihat ya, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, PAI hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab, percaya diri, dan mandiri. Kakak boleh nanti diperhatikan, Kak, ya. Karena nanti terakhir ada pertanyaan. Oke, Fatin? Jadi kakak perhatikan materinya, insya Allah di akhir materi ini Miss Sophie akan kasih pertanyaan. Oke, sebelum Miss Sophie masuk ke materi tanggung jawab mandiri, nah Miss Sophie akan tampilkan ayat. Kakak sudah hafal ayatnya kan? Surat Al-Asr, ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, di surat Al-Asr ini artinya tentang demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi kandungan dari surat Al-Asr ini adalah tentang kalau kakak itu akan merugi jika kakak tidak memanfaatkan waktu kakak dengan baik. Nah, kecuali kalau orang-orang yang beriman nih mengerjakannya kebaikan, saling menasehati untuk kebenaran dan selalu sabar. Apalagi di pandemi ini. Kakak kan belajar di rumah. Nah, kalau kakak walaupun belajarnya di rumah, kakak hanya main-main saja, Zoom-nya main-main, tidak fokus. Nah, berarti kakak termasuk dalam kerugian. Karena apa? Kakak rugi tidak ikut Zoom dengan tertib, tidak ikut Zoom dengan ikuti aturan sekolah, hanya lihat Zoom tapi nanti main-main. Nah, kakak termasuk nanti akan menjadi orang yang kerugian. Nah, kakak mau tidak menjadi orang yang berada dalam kerugian? Insya Allah semuanya tidak mau ya, menjadi manusia yang ada dalam kerugian. Nah, insya Allah kakak semua di sini menjadi anak-anak yang beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasehati kebenaran dan kesabaran di pandemi ini. Insya Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa saling tatap muka. Oke, sekarang masuk ke materi. Sekarang materi yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, apa sih ya Kak tanggung jawab? Oke. Nah, tanggung jawab itu artinya yaitu keadaannya wajib menanggung sesuatu. Apa sih Miss? Keadaan wajib menanggung sesuatu? Tanggung jawab itu misalnya kakak harus menanggung sesuatu harus dengan keikhlasan dan penuh hati yang semangat untuk menjalani tugas kakak. Nah, itulah tanggung
jawab. Nah, di sini Miss Sofi tuliskan ada tentang setiap diri kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Nah, kakak bertanggung jawab atas diri kakak sendiri. Nah, setiap orang merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kakak sendiri itu adalah pemimpin bagi diri kakak sendiri. Zafran, pemimpin untuk Zafran sendiri. Kakak Fatin, pemimpin untuk kakak Fatin sendiri. Kakak Ruby, pemimpin untuk kakak Ruby sendiri. Jadi kakak bertanggung jawab apa yang kakak lakukan, itulah akan menjadi tanggung jawab kakak di dunia dan di akhirat nanti. Nah, soal pemimpin, ada seorang pemimpin masyarakat, suami, istri, dan lain-lain, dan siswa. Segala hal yang akan kakak lakukan, baik kecil maupun besar, akan dipertanggungjawabkan semua oleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kakak, maaf ya kak, siapa yang masih belum di-mute, silahkan di-mute ya. Miss Sofi masih dengar ada suara. Oke. Nah, itu dia adalah ciri-ciri tanggung. Nah, sekarang ciri-ciri tanggung jawab, maaf. Nah, ciri-ciri tanggung jawab itu adalah 1, selalu menepati janji. Itulah ciri-ciri orang bertanggung jawab. Kedua, memiliki kedisiplinan atau misalnya tepat waktu. Kalau misalnya disuruh datang ke sekolah tepat waktu, dia datang tepat waktu. Nah, itu namanya disiplin. Itu ciri jawab. Lalu yang ketiga, tidak pernah merasa takut. Kalau dia dia menjadi anak yang tanggung jawab, dia tidak pernah merasa takut kak, atau dia menjadi berani. Nah, keempat, dia selalu melakukan apa yang diucapkan. Misalnya, Miss Sofi janji akan nanti di akhir materi ini akan Miss Sofi beri pertanyaan. Nah, Miss Sofi akan tanggung jawab memberikan pertanyaan di akhir materi ini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya mengakui dan meminta maaf jika salah. Misalnya Miss Sofi janji nanti setelah materi ini akan Miss Sofi berikan pertanyaan. Ternyata waktu Miss Sofi habis dan belum sempat memberikan pertanyaan. Nah, Miss Sofi akan mengakui kalau Miss Sofi itu salah. Jadi Miss Sofi akan bilang minta maaf ya kak, ternyata waktunya nggak cukup. Nah, itu berarti mengakui dan meminta maaf jika salah. Nah, apa contohnya? Oke, boleh ditulis di kolom chat ya, gambar apa ini? Contoh dari tanggung jawab. Siapa yang tahu apa contoh dari tanggung jawab? Tulis di kolom chatnya. Kira-kira gambar sesuai dengan gambar ini apa ya? Oke, Miss Sofi akan cek. Ada yang bisa jawab? Boleh tulis di kolom chatnya. Belajar, oke, good job. Jadi belajar juga harus tanggung jawab. Apalagi kira-kira sesuai dengan gambar ini, contoh tanggung jawab. Masya Allah, Zafran the first ya menjawabnya ya. Oke, siapa lagi yang bisa jawab? Kerjasama. Kerjasama ngapain ya kak? Saling membantu ngapain kira-kira? Kira-kira di gambar ini mereka saling bantu apa? Membantu teman tanggung jawab. Kira-kira lihat sedang apa ya mereka di gambar ini? Ya, mengerjakan tugas. Good job. Mengerjakan tugas sampai selesai. Betul. Thank you Hisham. Nah, oke Hisham betul. Jadi di gambar ini yaitu mengerjakan tugas bersama teman sampai selesai. Itu contoh tanggung jawab. Oke. Next lagi. Sekarang kakak boleh tulis di kolom chat gambar kedua ini. Nah, kira-kira
Ini sedang apa ya gambar yang kedua? Tanggung jawab saat apa? Boleh tulis di kolom chat. Oke, siapa yang pertama menjawab? Miss Sofi sedang menunggu. Kira-kira di gambar kedua ini, merapikan buku. Good job, Dania. Faiza, membereskan buku. Oke, Kaira. Oke, betul sekali. Kakak tanggung jawab merapikan dan membereskan buku kalau sudah selesai dibaca. Kira-kira kalau seperti ini, saat sedang di mana ya? Menaruh buku di tempat semula setelah dibaca. Good job, Jasmine. Lebih lengkap. Terima kasih. Kira-kira sedang di mana ya kita merapikan buku kalau sudah selesai dibaca? Kalau saat di sekolah? Ya. Menurut kakak di mana ya? Kakak kan dulu kemarin saat di sekolah nih. Oke, Indah, good job. Perpustakaan, betul sekali. Saat kakak di perpustakaan, kakak selesai membaca, kakak rapihkan kembali di perpustakaan. Selain di perpustakaan, di rumah pun boleh, di kelas pun boleh. Asalkan kakak disebut namanya tanggung jawab merapihkan buku yang sudah selesai kakak baca. Oke, sekarang stop chatnya. Lihat, fokus lagi ke gambar ketiga ya. Kira-kira gambar apa ini? Maaf Kakak Ata, Miss Sofi mintanya jawaban tulisan ya, bukan garis. Oke? Miss Sofi mau lihat tulisan. Kira-kira gambar ketiga tanggung jawab tentang apa ini? Silahkan tulis di kolom chat. Masya Allah, good job Rafa. Salat khusyuk, good job. Oke, betul sekali. Jadi tanggung jawab yang ketiga ini contohnya dia sholatnya khusyuk atau serius atau fokus. Benar, sholatnya yang benar. Betul sekali Roshi. Jadi ini termasuk salah satu contoh tanggung jawab. Terima kasih yang sudah chat. Silakan sekarang kakak lihat lagi ke PowerPoint-nya ya. Sekarang next, Miss Sofi akan lihat materi yang kedua ya. Ya. Oke, kakak nanti sebentar ya. Miss Sofi sedang materi nanti masih 20 menit lagi ya. Bisa? Drink kan Kak? Minum? Oke, Miss Sofi lanjut ya. Kakak sekarang chatnya di stop dulu, Miss Sofi lanjut ke materi tentang percaya diri. Nah, kita lihat apa sih itu percaya diri? Percaya diri adalah kepercayaan percaya pada kemampuan diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Nah, itu namanya percaya diri. Kakak percaya pada diri sendiri, kemampuan kakak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita akan lihat nanti contohnya. Nah, kunci dari percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Dan kakak harus yakin, mampu, dan optimis kalau kakak itu bisa. Kakak maaf, bisa di-mute? Kakak Dania bisa di-mute? Terima kasih. Thank you Kakak Dania. Nah, kalau kunci supaya kakak bisa percaya diri yaitu kakak harus yakin pada diri sendiri kalau kakak itu bisa. Kakak itu kuat dan kakak harus optimis. Optimis itu apa sih, Miss? Optimis itu adalah berpikir positif. Oke. Next. Nah, ternyata semua apa yang kita kerjakan, semua tingkah laku kita semuanya ada di surat, ada di Al-Quran, ada di hadis. Salah satu contoh tentang kepercayaan diri itu ada di surat Al-Imran ayat 139. Ya, nah, dan juga ada di hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya mendapat pahala 10 kali lipat.
atau lebih. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka balasan keburukan itu adalah satu dosa yang seimbang atau aku akan mengampuninya. Nah, tentang kepercayaan diri ternyata sudah ada di surat Al-Imran di dalam Al-Quran dan hadis riwayat Muslim. Oke, sekarang next. Nah, jika manusia mau berusaha, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Misalnya kakak kalau maksudnya aku belum bisa miss matematikanya, perkalian, pembagian. Tapi kalau kakak mau berusaha, mau belajar, insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Nah, jika manusia berbuat baik, Allah akan berikan waktu berlipat ganda. Jika berbuat buruk, maka balasannya yang setimpal. Nah, kita lihat ciri-ciri percaya diri ya. Ciri-ciri percaya diri adalah 1, bisa mengendalikan emosi. Kalau kakak percaya diri, kakak itu tidak akan gampang marah, akan lebih sabar. Itu ciri-ciri percaya diri. Kedua, yaitu lebih tenang dalam bertindak. Nah, kalau dia percaya diri, dia akan lebih tenang dalam melakukan sesuatu karena dia sudah merasa dia bisa. Makanya dia akan lebih tenang. Ya, oke. Dan ketiga, ciri-cirinya yaitu tidak mudah putus asa. Nah, kalau yang percaya diri, dia nggak akan mudah putus asa, Kak. Yang keempat, dia tidak membebani orang lain. Yang kelima, dia akan tanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan. Oke, sekarang Miss Sophie akan lihat lagi apa contohnya percaya diri. Kira-kira apa ya contohnya percaya diri? Oke, lihat gambar di PowerPoint Miss Sophie. Ada yang bisa jawab sedang apakah contohnya di sini? Silahkan tulis di kolom chatnya. Miss Sophie tunggu siap. Kira-kira gambar apa ini tentang contoh percaya diri? Pidato, oke, good job. Zafran, Winda, wawancara, ceramah, pidato dan ceramah, oke, good job. Kira-kira lebih tepatnya pidatonya dengan apa ya? Berbicara di depan umum, oke. Kira-kira yang lebih lengkapnya bagaimana ya? Pidato atau ceramah atau Oke, good job Sheena. Tidak malu saat pidato atau berbicara di depan. Good job Sheena. Jasmine juga betul. Percaya diri dalam berkata di depan umum. Good job. Betul sekali. Oke, sekarang yang kedua. Oke, kakak lihat di gambar kedua. Silakan kakak siap-siap di kolom chat. Kira-kira percaya diri saat apa ini? Silakan dengan kalimat yang lengkap biar Miss Sophie bisa. Oke. Berani ke depan. Good job Hisham. Apalagi yo? Siapa lagi? Oke, Winda. Berani maju di depan kelas. Good job. Percaya diri saat ke depan kelas. Thank you, Khaira. Betul sekali. Muhammad Fatih, bisa mengerjakan soal. Oke, good job. Dilengkapkan lagi kalimatnya. Ada apa? Tidak malu saat diminta untuk menulis di papan tulis. Good job, Jasmine. Roshi, betul. Percaya diri menjawab soal. Oke, sekarang kakak fokus lagi ke gambar ketiga. Chatnya stop lagi. Sekarang Miss Sophie. Oh, oke. Ternyata kita masuk next lagi. Mandiri. Oke. Oke, Raden. Bisa nanti dicoba menjawab di yang mandiri ya. Insya Allah Raden kalau percaya diri bisa menjawab dengan benar di chat. Sekarang yang ketiga tentang mandiri. Oke, chatnya di stop dulu, fokus lagi ke materi Miss Sophie. Yang ketiga yaitu tentang mandiri. Mandi sendiri. Betul nggak?
Kira-kira benar ya mandi sendiri, mandiri itu? Oke, kita lihat ya. Nah, mandiri adalah perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain atau dia bisa mengerjakan dengan sendiri. Itu disebutnya mandiri. Nah, ternyata Kak, tidak hanya kita seperti orang biasa, nabi-nabi pun juga termasuk pribadi yang patut kita teladani tentang kemandiriannya. Contoh, Nabi Daud. Walaupun dia seorang raja dan nabi, Nabi Daud tetap bekerja sebagai penempa besi. Penempa besi itu dia itu membuat sesuatu dari besi. Nah, Nabi Daud walaupun menjadi seorang raja atau nabi, dia tetap bekerja, Kak. Dia tidak bergantung pada umatnya. Nah, Nabi Zakaria pun juga sama. Walaupun dia seorang nabi, dia tetap menjalankan pekerjaannya dengan mandiri, tidak mau minta-minta. Dia bekerja menjadi tukang kayu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh andai kata salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian ke gunung, lalu kembali dengan seikat kayu bakar yang dipikulnya pada pundaknya, kemudian menjualnya, lalu Allah akan mencukupkan kebutuhannya dengan hasil itu. Lebih baik baginya daripada minta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya maupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata Rasulullah SAW pun menyarankan kita untuk supaya mandiri, tidak minta-minta, tidak mengemis. Kalau kita masih bisa berusaha, kita harus berusaha dulu. Insya Allah, Allah lah yang akan memberikan rezeki untuk kita. Oke, nah, next. Nah, ada juga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan hasil tangan usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil tangan usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah pun berkata, ternyata Nabi Daud pun juga mandiri, walaupun dia seorang nabi, dia tetap berusaha mencari dengan usaha dia sendiri. Nah, termasuk kakak juga harus meneladani para nabi-nabi kita ya. Nah, anjuran untuk mencari rezeki dengan berusaha dan bekerja keras. Allah itu tidak melihat besar atau kecilnya pekerjaan, mau dia tukang sampah, mau dia tukang koran, mau dia direktur. Yang Allah lihat adalah halal atau haramnya pekerjaannya. Nah, lebih baik makan dari hasil kerja yang halal, Kak, daripada kakak makan dari hasil meminta-minta atau mengemis. Nah, kita lihat ya, ciri-ciri mandiri yaitu 1. Selalu berusaha. 2. Memiliki kedisiplinan. 3. Memiliki keberanian. 4. Percaya diri. 5. Keinginan belajar lebih baik. Nah, sekarang siap-siap lagi di kolom chat. Kira-kira apa contoh dari mandiri pada gambar yang Miss Sophie tampilkan? Oke, siap-siap ya. Siap-siap di keyboardnya untuk tulis di kolom chat. Raden, ayo Raden berusaha percaya diri ya Raden ya, insya Allah bisa ya. Kakak tinggal tulis saja ya di kolom chat, insya Allah Miss Sophie akan baca. Kira-kira gambar apa ini contohnya? Silakan tulis.
Oke, Miss Sofi tunggu jawabannya. Mencuci piring sendiri. Masya Allah, Hisham the first dalam jawab. Good job, Hisham. Faiza, mencuci piring sendiri. Fatih, good job. Membantu ibu cuci piring. Good, Winda. Zafran, cuci piring setelah makan. Good job. Mandiri saat mencuci piring. Good, Asya. Fatin, Nesya, good job. Mencuci piring sendiri. Ayo kakak. Rafa, mencuci piring sendiri kalau ibu nggak ada. Masya Allah. Walaupun ibu nggak ada, ataupun ada, tetap mencuci piring sendiri ya, kakak Rasya. Cuci piring. Atta, Khaira, Jasmine, Shena, mencuci piring sendiri tanpa disuruh. Good job. Clarissa, mencuci piring setelah makan dan minum. Good job. Neva, mencuci piring setelah makan. Dania, cuci piring sendiri. Oke. Ayo Raden, ketik jawabannya. Miss Sofi tunggu jawabannya Raden. Sudah? Oke, Syakira, mencuci piring setelah makan dan minum. Good job. Good job Raden. Mencuci piring tanpa disuruh. Thank you Nesa. Mencuci piring dengan mandiri. Oke, silakan di stop chatnya. Stop. Sekarang Miss Sofi akan tampilkan gambar yang kedua. Kira-kira apa contoh dari mandiri ini ya? Silakan tulis di kolom chatnya. Belajar secara mandiri. Good job Hisham. Caca, belajar. Faiza, belajar sendiri. Apalagi? Meger, Zafran. Zafran belum ini ya, lengkap ya tulisannya ya. Masih bisa tunggu nggak apa-apa. Asya, mandiri saat ujian. Good job. Fatih, mengerjakan soal sendiri. Fatih, Khaira, Winda, good job. Mengerjakan tugas atau soal sendiri. Rafa, mengerjakan PH dengan mandiri tanpa cheating. Masya Allah. Tidak nyontek teman. Good job. Oke, banyak sekali. Wah, Masya Allah, Miss Sofi senang sekali banyak yang sudah menjawab. Ternyata benar semua. Mandiri saat ujian, mengerjakan dengan sendiri. Good job. Belajar dengan mandiri. Masya Allah, semuanya betul. Miss Sofi kasih 2 jempol untuk kalian semua. Hebat, Masya Allah. Oke, sekarang Miss Sofi akan... Wah, Raden good job juga ikut menjawab. Thank you semuanya yang sudah menjawab. Sekarang Miss Sofi akan next. Kakak fokus lagi di... Nah, sekarang Miss Sofi ada pertanyaan terbuka. Kakak boleh menjawab di kolom chat ya. Perhatikan di sini. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. Bagaimana sikap kakak jika mendapatkan tugas atau proyek sekolah yang banyak? Apa sikap kakak? Silakan tulis di kolom chat. Bagaimana sikap kakak saat kakak mendapatkan tugas atau proyek sekolah yang banyak? Masya Allah Nesa, sudah langsung dikerjakan. Aduh pusing, kebanyakan kerjaan Miss gitu ya. Asya mengerjakannya sendiri, Roshi berusaha. Raden nggak tahu. Oke nanti. Khaira melakukan dengan sabar. Faiza langsung dikerjakan. Masya Allah. Ternyata beragam ya jawabannya ya. Mengerjakan sendiri. Galih langsung apa Galih? Langsung tidur. Zafran, ajak teman untuk kerjasama. Sakira, mengerjakan tugas sendiri. Nesa, pusing. Fatin, wow. Wow, banyak tugas. Begitu ya? Tidak pakai disuruh. Rafa, biasa aja. Aku bisa kok mengerjakan tugas sendiri. Ini. Shena, aduh pusing. Ternyata banyak tugas sekolah. Gitu ya. Masya Allah, ternyata banyak banget kakak menyikapinya ya, Masya Allah.
Miss Sophie kasih clue-nya. Nah, kakak walaupun mendapatkan tugas yang banyak dari sekolah, betul, kakak kerjakan dengan berusaha. Percaya diri mengerjakannya, insya Allah bisa. Dengan sabar dikerjakan, insya Allah akan selesai. Oke, sekarang bosan dan pusing dan kerjaan yang pasti tapi pusing. Oke, Caca. Oke, Kak. Sekarang Kakak boleh di stop di kolom chat. Miss Sophie punya pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap Kakak? Tunggu sebentar deh, Miss Sophie di laptop Miss Sophie atau di Kakak ya? Kok Miss Sophie ada beberapa anak yang belum terlihat kameranya. Zia, Nesa yang belum terlihat kameranya. Tetap di mute tapi diaktifkan kameranya ya. Oke, thank you Nesa. Zia, Miss Sophie belum lihat kameranya Zia. Boleh diaktifkan. Miss Sophie akan next lagi. Thank you Zia. Miss Sophie next lagi ya, kakak jawab ya. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Miss Sophie bisa lihat muka kakak yang ganteng-ganteng. Sekarang Miss Sophie kan kasih pertanyaan terbuka yang kedua. Siap-siap di papan keyboard kakak. Ketik jawaban kakak. Bagaimana sikapmu jika mendapatkan pertanyaan dari guru saat pembelajaran virtual? Oke, silahkan dijawab. Maaf, radannya yang rapi. Hanya huruf aceh. Ayo, menjawab dengan benar. Masya Allah. Hisham, dengerin. Oke, Hatta, menjawab. Oke, Zahra. Ada lagi? Berusaha. Faiza menjawab. Masya Allah. Hebat. Benar, guru jawab. Masya Allah, good job. Membaca, mengerjakan dengan benar, mandiri menjawab, fokus belajar jawab, menjawab dengan percaya diri, menjawab. Waduh, Masya Allah, Miss Sophie langsung ngebut nih bacanya karena ternyata banyak yang sudah langsung menjawab dengan benar di kolom chat. Fokus, langsung dijawab, tapi jangan lupa di-unmute. Masya Allah. Oke, sekarang Miss Sophie akan beri pertanyaan yang ketiga. Kakak siap-siap di kolom chatnya. Bagaimana sikap kakak, bagaimana sikapmu untuk contoh perilaku tanggung jawab saat pembelajaran di online? Menurut kakak, contoh perilaku tanggung jawab saat pembelajaran online itu seperti apa ya? Nih, yang ketiga. Menurut kakak, apa sih contoh perilaku tertib? Masya Allah, Hisham nih. Berani menjawab. Oke, menyimak, tidak main chat. Good job. Apalagi contoh perilaku tanggung jawab saat pembelajaran online. Tertib, harus diam. Nah, good job Raden. Tidak main-main di chat. Betul sekali. Siapa yang masih main di chat? Oke. Yang baik sama guru, fokus dan di mute. Atta Nah, Atta boleh tulis contoh perilaku tanggung jawab saat belajar di online. Menurut kakak Atta, apa sih contoh perilaku tanggung jawab saat belajar online? Tertib, di mute, mendengar, fokus, good job. Nah, itu semuanya hebat semua. Nah, sekarang Miss Sophie akan next lagi. Nah, diam, tertib, izin jika ingin jalan. Oke, fokus. Oke, Kak. Sekarang kakak siap-siap. Kakak sudah menyiapkan pensil dan kertas. Kakak sudah menyiapkan pensil dan kertas. Kakak boleh siapkan pensil dan kertas ya. Miss Sophie beri pertanyaan. Oke. Take your book PAI, please. Miss Sophie mau beri pertanyaan, nanti kakak tulis pertanyaannya di kertas ya. Kakak tulis, siap-siap kakak tulis pertanyaannya di kertas.
Kalau sudah siap, kakak tulis. Nanti setelah pembelajaran online, kakak jawab pertanyaan ini. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, tuliskan masing-masing 2 contoh sikap tanggung jawab. 2 contoh sikap percaya diri. 2 contoh sikap mandiri. Nah, kakak tulis pertanyaannya. Tuliskan masing-masing 2 contoh sikap tanggung jawab, percaya diri, dan mandiri. Oke, silakan ditulis pertanyaannya. Oke. Miss Sofi kasih waktu ya. Miss yang record. Sudah, Miss. Oke, thank you. Nah, kakak kalau sudah tulis pertanyaannya, nanti setelah kakak belajar online boleh, pokoknya nanti kakak boleh jawab setelah online ini. Setelah kakak tulis di kertas jawabannya, contoh di sini. Kok warnanya biru? Kakak contohnya, kan kakak tulis pertanyaannya, bawahnya jawabannya. Jawab, kakak foto, lalu kakak kirim ke classroom. Bisa? Jadi nanti kakak jawab pertanyaan yang Sofi berikan, kakak tulis di kertas. Kalau sudah ditulis, kakak foto jawabannya, lalu kakak kirim ke classroom. Ya, setelah ini, tidak sekarang, nanti masih ada readme setelah ini. Jadi Miss Sofi beri waktu sampai hari Minggu. Jadi masih ada waktu upload. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, nanti dipelajari lagi materi tentang tanggung jawab